Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah hari ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan atas pernyataan-Mu Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari Tuhan Yesus. Kini kami mau datang, kami mau tinggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Biar dalam ibadah hari ini hanya ada untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk jemaat kami yang hari ini memiliki pergumulan, yang merasa putus asa. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar. Bagi kami jemaat yang memiliki sakit penyakit, Engkau Allah yang menyembuhkan. Kami patahkan setiap roh-roh dan kuasa kegelapan yang ada di dalam hati kami, yang ada dalam tubuh kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, kami mau tinggikan Engkau Yesus, kami mau puji Engkau. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu Bapa, begitu pula jiwa yang rindu akan Engkau Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari serukan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian dari awal. Seperti rusa yang rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah
serukan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Serukan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Jesus. We worship You Lord. Hiraya-raya-labaya sikaya-raya-labaya sandar. Oh, ya-raya-labaya sikaya-raya-labaya se. Mari sembah Dia, puji Dia. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. We worship You. Glory, glory, glory. Haleluya. Oh Bapa, kami mau serukan nama-Mu. Oh, mari serukan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, haleluya. Thank you, Lord. Semua siapa puji Tuhan? Mari sama-sama kita nyanyikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes Lord. Mari sama-sama nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri sorak-sorai hanya bagi Dia. Kita mau terbang bersama Tuhan. Haleluya Yesus, mari serukan Jesus, 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 Engkau Allah yang baik. Yes. Firman-Mu Tuhan, nyata bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes Lord, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan dari awal. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, betapa kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman
biar musik memuji Tuhan. Semua siap buat terbang bersama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Ku kan terbang tinggi di awan, yes Lord, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai hanya bagi Dia. Haleluya Yesus. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Engkau Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya.
Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan pagi hari ini kita berjumpa kembali, bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Godson minggu kedua di bulan September. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, beberapa bulan lagi kita akan masuk ke dalam akhir tahun daripada 2021 ini. Ada satu kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik bagi kita semuanya Bapak Ibu sekalian, bahwa kasus COVID-19 beberapa saat ini, beberapa hari yang ini Bapak sekalian sudah menurun. Kalau saya baca, kalau saya dengar dari beberapa berita bahwa hari-hari ini yang terinfeksi dengan virus corona per hari di kisaran angka 5.000 dan yang sembuh sungguh cukup banyak Bapak Ibu sekalian, sehingga rumah sakit beban-beban rumah sakit sudah mulai berkurang. Beban-beban tenaga kesehatan juga sudah mulai berkurang. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kalau kita ada dalam pembatasan yang ketat Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah mulai dibuka oleh pemerintah. Pusat-pusat keramaian juga sudah mulai dibuka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun demikian, mari kita jangan lengah, kita jangan lupa dengan protokol kesehatan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus tetap memakai masker kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Masker harus tetap kita pakai. Bila perlu kita memakai dengan masker double. Kemudian setelah itu kita harus sering-sering mencuci tangan kita dengan sabun dan di air yang mengalir Bapak sekalian. Kemudian menjaga jarak antar kita masing-masing. Ketika kita berbicara Bapak sekalian, kita harus menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kalaupun ada keramaian, pusat-pusat keramaian, kita harus menghindarinya, kerumunan-kerumunan tersebut untuk supaya kita terhindar dari virus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah membatasi mobilitas kita. Kalau kita perlu, kita keluar rumah, kita lakukan. Tapi kalau kita tidak perlu yang sangat mendesak untuk keluar rumah, mari kita diam di rumah. Itu lebih baik supaya penularan virus ini bisa juga diputus Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa biar keadaan Bapak Ibu sekalian baik-baik saja, sehat Bapak Ibu sekalian. Biar kita semuanya Bapak Ibu sekalian dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, biarlah virus ini, dampak daripada virus ini melalui ekonomi, bidang ekonomi, Tuhan pulihkan ekonomi kita semuanya, ekonomi bangsa kita, sehingga Tuhan ada pergerakan ekonomi yang ke arah yang lebih baik Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan lupa dengan kesehatan kita harus terus jaga Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa kepada Tuhan Yesus, biar Roh Kudus memberi pengurapan pada kita, sehingga ketika firman disampaikan, firman di-sharingkan, Tuhan, firman tersebut tinggal dalam hati kita, firman tersebut tumbuh dalam hati kita, dan kita terus belajar melakukan firman Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa pagi hari ini untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami terus boleh memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Biar Roh Kudus Engkau mengurapi kami semuanya. Firman-Mu Tuhan yang kami dengar Tuhan, biarlah firman tersebut hingga dalam hati kami, firman tersebut boleh bertumbuh dalam hati kami boleh melakukan firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak sekalian, pagi hari ini kita akan sharing firman Tuhan tentang tema sabar atau kesabaran. Bapak Ibu sekalian, kata sabar ini sering kita ucapkan, bahkan sehari-hari bisa beberapa kali mungkin kita ucapkan kata-kata sabar ini, ataupun sering sekali kita dengar orang berkata kata sabar ini Bapak sekalian. Ya, baik itu berkata kepada orang lain ataupun berkata kepada diri kita sendiri. Orang tersebut berkata kepada kita dengan kata-kata sabar Bapak sekalian. Ketika kita
menunggu lama, sedang menunggu seseorang, ataupun menunggu misalnya di dokter, Bapak sekalian, ataupun dimanapun ketika kita menunggu, kita 5 menit aja menunggu sudah mulai gelisah hati kita. Sering orang berkata sabar gitu ya, sering kata sabar. Ataupun sedang macet ketika kita bawa kendaraan, macet, tidak bisa bergerak, juga dikatakan sabar. Ada sedang antri misalnya ya, antri di bank, antri vaksin, Bapak sekalian, banyak sekali orang-orang katakan nomor saya belum dipanggil, nomor saya, antrian saya sudah terlewat atau belum. Sering orang berkata sabar, Bapak sekalian. Ataupun ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami kerugian, atau ketika mengalami masalah, orang juga sering kata sabar, 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 Bapak sekalian. Bapak sekalian, kata sabar ini sangat mudah diperkatakan. Orang bisa berkata sabar kepada kita, ataupun kita bisa berkata sabar terhadap seseorang dengan mudah. Tetapi sesungguhnya kata sabar ini sulit untuk kita lakukan, sulit untuk kita terapkan, Bapak sekalian. Kita yang sering berkata sabar juga belum tentu bisa melakukan perbuatan sabar ini dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak sekalian, sabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, Bapak sekalian. Yang pertama, sabar itu mempunyai arti tahan menghadapi cobaan. Jadi sabar ini berkaitan dengan masalah, Bapak sekalian, dengan tekanan, dengan problem, Bapak sekalian. Jadi kalau kita sabar artinya adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Sabar bisa berarti juga tabah. Selanjutnya sabar juga bisa berarti tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Jadi beberapa arti dari sabar tersebut, Bapak sekalian. Dan dalam Wikipedia, Bapak sekalian, dalam Wikipedia, sabar itu adalah suatu sikap menahan emosi, suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Jadi ketika menahan emosi itu dibilang juga sabar, menahan keinginan juga itu dibilang sabar, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Jadi bukan hanya bertahan terhadap cobaan, tetapi tahan terhadap cobaan dengan tidak mengeluh. Jadi kalau tahan saja tapi mengeluh itu namanya belum sabar ya. Sabar merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang punya nilai yang tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Jadi sabar ini kemampuan untuk mengendalikan diri kita, ya, kemampuan untuk mengendalikan diri kita. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita, kita disebut orang yang sabar, ya. Bapak sekalian, karena ketahanan dan kemampuan, jadi ketahanan dalam menghadapi masalah, ya, dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan, kemampuan ketahanan untuk tidak cepat marah, untuk tidak cepat putus asa, tidak cepat patah hati, ya. Kemudian kemampuan untuk mengendalikan diri dari kita masing-masing itu berbeda, Bapak sekalian. Makanya tingkat kesabaran kita, orang lepas orang, pribadi lepas pribadi, juga berbeda-beda. Ya, karena apa? Karena ketahanan dan kemampuan kita juga masing-masing berbeda. Ya. Yang pagi hari ini akan saya sharingkan adalah mengapa, yang pertama yaitu mengapa kita harus sabar. Ya. Mengapa kita harus sabar? Yang pertama, Bapak sekalian, kita buka di Bilangan 14 ayat 18. Bilangan 14 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan itu berkepanjangan sabar. Sekali lagi, Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ya. Jadi
Bilangan 14 ayat 18 itu berkata, Tuhan itu berkepanjangan sabar. Ingat, Tuhan berkepanjangan sabar, Bapak sekalian. Mazmur 103 ayat 8, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saya ulangi, Mazmur 103 ayat 18, ayat 8, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 145 ayat 8, Mazmur 145 ayat 8, firman Tuhan berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ya, firman Tuhan jadi katakan bahwa Tuhan itu karakternya adalah seorang yang sabar, panjang sabar. Ya, dari tiga ayat ini yang dapat diambil kesimpulan bahwa Tuhan kita adalah orang yang sabar atau orang yang panjang sabar. Bapak sekalian, kita memanggil Tuhan dengan nama Bapa, Bapak sekalian. Dialah Bapa kita, walaupun kita mempunyai Bapa jasmani di dunia ini, Bapak sekalian, tetapi sesungguhnya kita mempunyai Bapa secara rohani, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman Tuhan di Bilangan 14 ayat 18, Mazmur 103 ayat 8, Mazmur 145 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan kita, Bapa kita panjang sabar. Kalau Bapa kita panjang sabar, Bapak sekalian, saya yakin kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak. Kita diangkat menjadi anak. Firman Tuhan, kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa, berarti kita adalah anaknya. Kalau Bapa kita panjang sabar, ya, saya percaya anaknya juga mewarisi DNA Bapa. Sebab itu kalau DNA Bapa kita seorang yang sabar, seorang yang panjang sabar, kita sebagai anaknya juga pasti orang yang panjang sabar. Wah, itu alasan yang pertama, Bapak sekalian, mengapa kita harus sabar? Karena kita mempunyai DNA, kita punya keturunan dari Bapak kita sebagai orang yang panjang sabar. Sebab itu tidak ada alasan lagi bagi kita semuanya yang mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai Bapa kita untuk tidak menjadi sabar. Ya, kita harus semua sebagai anaknya mewarisi DNA tersebut. Kita juga mempunyai panjang sabar. Saya berdoa Bapak sekalian, kita semuanya Bapak sekalian mempunyai kesabaran yang panjang. Ya, kesabaran yang panjang seperti Bapa kita yang ada di surga. Yang kedua Bapak sekalian, mengapa kita harus sabar atau punya kesabaran Bapak sekalian? Yang kedua yaitu karena sabar itu merupakan buah roh. Sabar itu merupakan buah roh. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi Bapak sekalian, buah roh salah satunya adalah kesabaran. Apa sih, bagaimana sih buah roh ini bisa kita hasilkan? Buah roh itu dapat kita hasilkan yaitu ketika kita melekat dengan pokok anggur, Bapak sekalian. Seperti suatu pohon, ranting-rantingnya melekat kepada pokoknya, kepada batang yang utama, Bapak sekalian. Maka ranting-ranting tersebut akan hidup dan akan menghasilkan buah. Bapak sekalian, pokok atau batang yang utama itu tidak menghasilkan buah.
tapi yang menghasilkan buah adalah ranting-ranting, yaitu kita-kita semuanya. Bagaimana ranting-ranting itu bisa berbuah? Yaitu ketika ranting-ranting tersebut melekat kepada pokoknya. Yohanes 15 ini bicara tentang pokok anggur. Ayat 4 berkata, firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu, sekali lagi katakan, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Yohanes 15 ayat 4 ini berkata, ranting itu bisa berbuah ya kalau dia tinggal pada pokoknya. Tetapi kalau tidak tinggal pada pokoknya, ranting tersebut tidak dapat berbuah ya. Demikian juga kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam ranting, yaitu di dalam pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak sekalian, saya ingin katakan bahwa buah roh ini dihasilkan ketika kita tinggal melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kesabaran bisa kita hasilkan yaitu ketika kita tinggal melekat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian tanya tinggal melekatnya? Tinggal melekatnya adalah kita membaca firman Tuhan setiap hari, Bapak sekalian, kita memuji, menyembah Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan kita. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, saya percaya Bapak sekalian, Tuhan akan tinggal di dalam kita dan kita akan tinggal di dalam Tuhan. Seperti Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian membangun hubungan dengan seseorang, ya, contohnya membangun hubungan dengan istri atau dengan suami dari Bapak atau Ibu sekalian. Waktu pertama kali kenal Bapak sekalian, mungkin Bapak sekalian, Bapak Ibu belum lekat pada suami atau pada istri. Tetapi begitu membangun hubungan, ya, membangun komunikasi, saling mengenal hatinya, saling mengenal pikirannya. Bapak sekalian, ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita sedang membangun hubungan tersebut, ya. Membangun hubungan tersebut. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang berusaha mengerti pikiran Tuhan, mengerti hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang namanya kita tinggal di dalam pokok anggur. Dan ketika kita tinggal di dalam pokok anggur tersebut, Bapak Ibu sekalian, kita akan menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah. Dan salah satu buahnya yaitu kesabaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus sabar? Yang kedua yaitu karena sabar itu adalah buah roh yang dihasilkan dari ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus sabar? Karena yang ketiga itu 2 Timotius 2 ayat 24, 2 Timotius 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, yang terakhir ia harus sabar. Ya, saya ulang sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, yang terakhir dia harus sabar. Jadi sekalian, seorang hamba Tuhan itu harus sabar. Bapak sekalian, hamba Tuhan ini tidak bicara seorang yang sedang melayani Tuhan di dalam gedung gereja, ya. Tidak bicara tentang seseorang yang menjadi full timer dalam melayani Tuhan. Tidak bicara tentang seorang pendeta
Tidak bicara tentang seorang misalnya majelis Bapak Ibu sekalian. Tetapi hamba Tuhan ini bicara tentang kita semuanya. Karena kita adalah semua tadi disebutnya anak di yang pertama, tapi yang kedua yang ketiga ini kita bicara bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tanpa kecuali Bapak Ibu sekalian, tanpa terkecuali kita disebut hamba-hamba Tuhan. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian semuanya adalah hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian, makanya kita harus sabar ya, sesuai dengan firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 24 ini. Karena seorang hamba Tuhan itu, firman Tuhan katakan harus sabar, Bapak sekalian, tanpa kecuali, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, baik dia senior usia lanjut ataupun masih anak-anak, Bapak sekalian, kita semuanya adalah hamba-hamba Tuhan. Sebab itu, Bapak sekalian, kita harus mempunyai kesabaran atau sabar ini. Jadi yang ketiga Bapak sekalian, mengapa kita harus sabar? Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Dan yang keempat Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, mengapa kita harus sabar? Ya Bapak sekalian, karena 1 Korintus 13 ayat 4 firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, ya. Jadi kasih itu sabar. Dan selanjutnya banyak sekali definisi daripada kasih itu. Bapak sekalian bisa baca semuanya dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai selanjutnya. Tetapi saya ingin tekankan yang pertama ya, definisi kasih itu adalah sabar. Jadi kalau kita bilang kita punya kasih, kalau kita bilang kita mengasihi ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi istri kita, mengasihi anak kita, mengasihi suami kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi mertua kita, atau mengasihi siapapun, Bapak sekalian, pasti kita punya sabar. Karena definisi yang pertama daripada kasih itu adalah sabar, Bapak sekalian. Jadi kalau orang bilang kasih, kalau orang bilang mengasihi, tapi tidak sabar terhadap orang tersebut, Bapak sekalian, itu namanya tidak sesuai dengan firman Tuhan, Bapak sekalian. Sebab itu kalau kita bilang kita ini punya kasih, Bapak sekalian, saya percaya kita semuanya punya juga namanya sabar itu. Mari Bapak sekalian, dari 4 hal ini, mengapa kita harus punya kesabaran ini Bapak sekalian. Mengapa kita harus sabar ini? Kita harus mengerti mengapa kita harus sabar. Yang pertama, karena Tuhan kita adalah Allah yang sabar, sehingga kita mewarisi DNA daripada Bapa kita. Yang kedua Bapak sekalian, karena sabar itu adalah buah roh yang dihasilkan dari persekutuan kita dengan Tuhan kita, ya Bapak sekalian. Sebab itu mari kita melekat pada pokok anggur. Yang ketiga, karena sabar itu sebagai hamba Tuhan harus sabar, Bapak sekalian, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan yang keempat, karena sabar itu arti daripada kasih, bagian daripada kasih. Kalau kita mau bilang punya kasih pada seseorang, punya kasih terhadap apapun juga, artinya kita juga punya sabar dalam kehidupan kita, punya kesabaran dalam kehidupan kita. Mari Bapak sekalian, jangan hanya indah didengar kata sabar ini Bapak sekalian, tapi kita harus praktekkan kata-kata sabar ini. Bapak sekalian, saya dikata orang beberapa kali dibilang saya orang yang sabar, orang yang penyabar. Bapak sekalian, anak saya bilang suatu waktu saya
jemput saudara saya, kemudian saudara saya terus belum siap. Biasanya Bapak sekalian, beberapa saudara saya ketika menjemput saya dan saya belum siap, dia akan klakson dari mobilnya. Bukan hanya satu kali, bisa beberapa kali bunyi tat gitu ya. Mungkin untuk signal untuk saya mempercepat gitu ya. Tapi dari situ saya bisa belajar bahwa orang tersebut adalah orang yang sabarnya kurang, Bapak sekalian. Sabarnya kurang. Saya tidak bicara dia tidak punya kesabaran, tapi mungkin sabarnya kurang. Tapi ketika saya jemput saudara saya tidak pernah klakson, Bapak sekalian, membunyikan klakson sebagai signal, Bapak sekalian, menjemput orang tersebut. Kalau orang tersebut belum siap, Bapak sekalian, saya akan tunggu orang tersebut siap, tidak membunyikan klakson saya sampai anak saya bilang cukup lama saya menunggu. Dia pesan saudara saya, kasih tahu papa untuk tunggu sebentar. Jawaban anak saya berkata bahwa pasti papa sabar menunggu, Bapak sekalian. Jadi orang tuh sabar atau tidak itu dinilai oleh orang lain, Bapak sekalian. Dinilai oleh orang lain. Puji Tuhan, saya dinilai oleh anak saya sebagai orang yang penyabar, sebagai orang yang sabar, Bapak sekalian. Bapak sekalian, suatu kali saksian kedua saya mengalami kemacetan, Bapak, pulang dari suatu daerah, Bapak sekalian, itu macet sekali, Bapak sekalian. Saya sempat berhenti untuk karena tidak bergerak, Bapak sekalian, saya sempat berhenti di suatu tempat untuk beristirahat, Bapak sekalian. Tetapi ternyata beberapa lama, Bapak sekalian, tidak bergerak juga, Bapak sekalian. Kemudian mulai orang yang ikut saya mulai berkata bagaimana jalan keluarnya. Selalu saya katakan bahwa tunggu sebentar, sabar, kita lihat apa yang terjadi, Bapak sekalian. Dan itu dari siang sampai menjelang malam, Bapak sekalian, sampai hampir pergantian hari. Terus saya tunggu, Bapak sekalian, dan orang bilang bahwa aduh, udah capek, udah lelah, Bapak sekalian, belum ada bergerak juga. Tapi saya tetap menunggu, tetap sabar, Bapak sekalian, tetap melihat kondisi yang ada, Bapak sekalian. Tidak marah, tidak gelisah, tidak putus asa, Bapak sekalian. Mari Bapak sekalian, sikap sabar ini perlu terus kita kembangkan, terus kita latih. Apalagi di saat-saat musim pandemi ini, di mana mungkin kita mengalami sakit. Kalaupun kita tidak mengalami sakit, mungkin kita mengalami dampak dari pandemi ini, Bapak sekalian. Mungkin dampak secara ekonomi, kita terdampak, Bapak sekalian. Dan ini menuntut kesabaran kita, ujian daripada kesabaran kita, Bapak sekalian. Mampukah kita sabar menghadapi situasi yang efek daripada pandemi ini, khususnya di bidang ekonomi, Bapak sekalian. Kalau kita tidak sabar, banyak orang yang putus asa, Bapak sekalian, dan itu mencari jalan keluar yang pendek, Bapak sekalian, yang tidak berguna, tidak bermanfaat bagi kita semuanya. Mari Bapak sekalian, saya akhiri firman Tuhan. Hendaklah Bapak sekalian, kita mengerti mengapa kita harus sabar. Yang pertama, karena Tuhan kita sabar sehingga kita mewarisi DNA daripada Tuhan kita, yaitu kesabaran tersebut. Yang kedua, karena sabar itu merupakan buah roh yang dihasilkan oleh persekutuan kita dengan Tuhan. Saya percaya Bapak sekalian, kita melakukan persekutuan tersebut, kita melakukan persekutuan dengan Tuhan sehingga kita semua hasilkan buah roh, Bapak sekalian, yaitu sabar. Yang ketiga, karena firman Tuhan, seorang hamba Tuhan, kita semuanya hamba-hamba Tuhan, yaitu harus sabar, Bapak sekalian. Yang keempat, karena sabar itu bagian daripada kasih, sehingga Bapak sekalian, kita yang bicara, kita yang bilang bahwa kita itu penuh dengan kasih. Saya percaya kita semuanya adalah
seorang yang penyabar, seorang yang sabar, Bapak sekalian. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua mulai pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, Bapak sekalian, dan kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Mari kita satukan hati kita di dalam doa kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau mengerti, kami boleh mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan untuk menjadi orang-orang yang sabar ya Bapa. Orang-orang yang sabar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga, untuk setiap suami-suami, untuk setiap istri-istri, untuk setiap anak-anak ya Bapa. Berkati mereka semuanya Tuhan. Bapa, kiranya yang sakit Tuhan melawat, Kau memberi kesembuhan oleh bilur darah Tuhan Yesus. Kau melawat, menyembuhkan ya Bapa. Yang butuh pertolongan Tuhan, biarlah tangan-Mu turun tangan ya Bapa, menolong setiap umat-Mu untuk memberikan jalan keluar bagi mereka ya Bapa. Yang butuh pekerjaan Tuhan, Kau berikan Tuhan pekerjaan yang baik ya dalam mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan penghiburan, Kau berikan kekuatan. Oh, damai sejahtera Allah Roh Kudus turun ke setiap hamba-Mu, setiap umat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pagi hari ini kami serahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam penyertaan ya Tuhan, dan Tuhan melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih saatnya kami berpisah satu sama lain. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, dalam cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan menghibur dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya menerima, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku